Perkenalkan, nama saya Vicky Valentin Somora. Saya dari kelas 12 TKJ 4 dari SMK Negeri 5 Batam. Hari ini saya ingin memberitahu cara untuk konfigurasi host hardening di Debian 11 dan Putih. Oke, di sini saya sudah punya Debian yang polosan, dan langsung saja kita buka sini pengaturannya. Kita masuk ke bagian jaringan, dan di adaptor satunya ini kita buat saja ada adaptor hanya host atau host only. Di sini buat saja allow all atau izinkan semua. Dah, setelah sudah seperti itu, kita mulai saja. Dan kita tunggu sampai nanti Debiannya terbuka. Oke, setelah seperti ini kita login sebagai root dan kita masukkan password kita 123. Lalu setelah itu kita langsung saja pergi ke peranti atau device. Kita pergi ke sini, terus centang aja ini yang Debiannya, disk Debiannya. Lalu kita pergi ke apt get install device install get install net tools. Sorry, ini apt. Nah, setelah sudah, kita langsung lanjut ke apt install open ssh server. Hit enter, ini Y, lalu enter. Lanjut kita ini dulu ke nano etc network interface. Nah, di sini tuh kita kasih IP address-nya, tapi ini dihapus, kita ganti jadi auto. Lalu bagian DHCP-nya kita ubah jadi static. Enter, di sini tab. Lalu kita kasih address-nya itu 200 101. Sini saya menggunakan nomor absen saya saja, jadi sini 37/24. Jika sudah, langsung saja kita Ctrl X, terus kita Y, lalu enter. Setelah sudah, kita langsung saja kita restart dulu dengan service networking restart. Lalu kita cek IP-nya di IPA. Di sini IP-nya sudah muncul. Jadi kita lanjut ke control panel. Kita cari dulu control panel sini. Ini dia control panel. Ke view status networking, kita ke change adapter setting, lalu pergi ke Ethernet. Di bagian Ethernet ini kita ubah IP address-nya juga. Di sini kita kasih 200 seperti tadi, 101. Tadi 37, jadinya sekarang 38. Kita tambah. Lalu diokekan aja. Nah, jika sudah selesai, kita kembali lagi ke Debian. Lalu kita lakukan restart lagi dan lakukan ping. Pertama kita ping dulu ke IP laptop tadi, 100.100.
200 titik 100 titik 1 titik 38. Nah, di sini sudah TTL, berarti sudah berhasil. Lalu kita buka, kita pencet Windows plus R, Windows R. Kalau tidak bisa di Windows R, nah di Windows R lalu kita cari CMD, oke. Dan kita ping yang dari laptop ke Debian, kita ping ke 200 100 137. Nah, dia sudah berhasil. Selanjutnya kita akan pergi ke Nano, ETC, SSH, SSHD, config, underscore config, lalu enter. Nah, di sini kita pergi ke paling bawah, nanti ada tulisannya permit login di sini. Klik saja di sini CTRL Ctrl plus K, lalu kita pencet Ctrl plus U 2 kali. Nah, di bagian yang bawah kita hapus saja sini pagarnya, jadi dia warna putih. Lalu kita ini hapus sampai ke permission login, terus kita kasih aja yes. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita Ctrl X lalu Y, enter. Nah, setelah sudah seperti ini, kita langsung saja kita service SSH restart. Lalu kita masuk ke putih, kita cari aplikasi putihnya. Ini di putih kita masukkan IP yang ada di Debian, yaitu 200 100 1 37. Kita copy aja, soalnya nanti kita bakal bolak-balik terus ke sini. Dan portnya ini 22. Kita open. Nah, ini di save. Kita login sebagai root aja di sini. Lalu kita masukkan passwordnya 123. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil untuk login ke putihnya. Lalu kita akan pergi untuk balik lagi ke Debian untuk mencoba membuat port baru. Pertama kita masuk lagi ke Nano ETC SSH SSHD config. Dan cari yang ada port 22 di sini. Di bawahnya kita ketik port, contohnya 12345. Nah, setelah portnya sudah ditambahkan, kita Ctrl X, lalu kita Y, enter. Kita restart lagi. Di sini service SSH restart. Lalu kita balik lagi ke putihnya. Kita masukkan IP yang tadi, IP dari Debiannya, lalu portnya ini kita buat yang port 2 kita buat tadi, 12345. Kita open. Baru kita login sebagai root 123 passwordnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil untuk login ke putih dengan mengganti rootnya. Kita close saja lagi putihnya. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk ke SSH config lagi, tetapi kali ini kita pergi ke bagian bawah, terus hapus pagarnya. Yang bagian strict mode yes, login grace time 2 menit, terus permit login, prohibit password dihapus. Lalu kita Ctrl X Y, kita restart lagi, masuk lagi ke putihnya. Lalu kita kasih port yang 12345. Nah, di sini kita login sebagai root dan masukkan passwordnya, maka dia akan denied atau tidak bisa masuk karena pagar yang tadi itu sudah kita hapus. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membuat user agar bisa masuk ke putihnya. Pertama kita keluar dulu, lalu kita pergi ke, kita restart saja dulu biar jaga-jaga. Lalu kita sini buat saja user add,
ketik user add user 1 min m min d, lalu slash home slash user 1. Nah, jika sudah seperti ini, enter aja. Lalu kita kasih password untuk user satunya. Kita caranya itu pas wd user 1. Sorry, salah. Pas wd user 1 itu user nomor satunya itu di satuin, jangan di spasi. Nah, di sini kita buat password contohnya 11 atau 11. Kita buat lagi 11. Lalu kita buat lagi user untuk nomor 2-nya. Kita buat user 2, ini diganti 2 aja. Enter. Lalu kita buat passwordnya juga. Passwordnya kita buat 22. Lagi 22. Nah, setelah itu kita restart saja terlebih dahulu. Lalu masuk lagi ke putihnya. Di putih kita masukkan IP tadi. Masukkan juga port yang sebelumnya 12345. Kita open. Kalau rusak, coba saja dulu kita lihat IP A. Nah, di sini entah kenapa IP saya hilang. Jadi kita reset saja terlebih dahulu jaringannya. Service networking restart baru kita cek lagi dengan IP A. Nah, setelah sudah kembali lagi IP-nya, lalu kita restart saja OpenSSH-nya lagi, lalu masuk lagi ke putihnya. Kita masukkan IP dari Debian-nya, lalu kita buat port yang biasa 12345. Kita open. Nah, di sini dia masuk. Kali ini kita login sebagai user 1 dan passwordnya sesuai password yang kita buat 11. Nah, dia sudah bisa masuk. Sekarang kita tes yang nomor 2. Kita masuk lagi ke putihnya. Kasih ini. Terus portnya 12345. Kita open. Lalu login sebagai user 2 dan passwordnya itu 22. Nah, bisa. Jika sudah bisa, berarti sudah berhasil untuk konfigurasi user 1 dan user 2-nya. Terakhir kita akan lakukan tes di Debian-nya, yaitu dengan mengetik ss min ntlp. Jika sudah keluar seperti ini, ada listen dan juga user SSHD-nya, berarti konfigurasinya sudah selesai dan berhasil dengan lancar. Jadi sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.